Timur Tengah terus membara sejak konflik Iran dan kubu AS Israel pecah pada akhir Februari 2026 lalu. Di tengah rudal dan jet tempur yang terus beradu, dua bayang-bayang yang tak asing, Rusia dan Ukraina, turut bermain di medan perang. Perang Teheran melawan aliansi Donald Trump Benjamin Netanyahu pun kini bukan lagi konflik regional, sampai-sampai mengubah medan tempur Moskwa dan Kiev secara tidak langsung. Laporan terbaru mengungkap, Rusia aktif membantu Iran dengan intelijen satelitnya, sementara Ukraina mengirim tim ahli ke wilayah sekutu untuk melindungi pangkalan AS. Bagaimana ini bisa terjadi? Simak selengkapnya dalam video berikut. Kita mulai dari keterlibatan Moskwa di medan perang. Laporan NBC News mengungkap, Rusia telah memberikan bantuan intelijen tingkat tinggi kepada Teheran. 4 sumber menyebut intelijen Rusia membantu Iran melacak lokasi kapal perang, sistem radar, dan infrastruktur komunikasi Amerika di Timur Tengah. Apakah hal ini krusial? Tentu saja. Iran memang punya satelit militer, tapi kapasitasnya sangat terbatas. Dengan jaringan satelit Rusia yang luas, Teheran bisa mendapatkan data real-time dan penilaian kerusakan pertempuran yang jauh lebih akurat. Nikol Graujeski, ahli kerjasama Rusia-Iran dari SciencePo, mencatat perubahan taktik pada Iran. Serangan udara Iran belakangan ini jauh lebih presisi dibandingkan konflik pada Juni lalu. Mereka tidak lagi menyerang secara acak, melainkan mengincar komando dan kendali pasukan Amerika Serikat. Menariknya, taktik Iran kini sangat serupa pola serangan Rusia di Ukraina, yakni gelombang drone besar-besaran untuk melumpuhkan infrastruktur lalu disusul oleh hantaman rudal balistik. Senada dengan laporan NBC News, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi secara diplomatis mengakui bantuan ini. Dengan terang-terangan, ia menyebut Rusia dan China memberikan dukungan politik dan bantuan lainnya. Sementara di Gedung Putih, Presiden Donald Trump tampak meremehkan keterlibatan Rusia. Dalam sebuah pertanyaan wawancara, Trump tak segan-segan mengatakan pertanyaan itu sebagai hal bodoh dan mengeklaim serangan AS telah melenyapkan sebagian besar kekuatan militer Iran. And this was going to be a major attack. And they had all of those missile sites and all those launchers that we got rid of about 80% of them right now, by the way. Got rid of most of the, it's died down to a trickle. There are very few launchers left. What our military has done is amazing. They wiped out almost 20%, maybe 22, 23%, but the rest are going very quickly. And the missiles have been largely knocked out. The drones have been knocked down, and we're hitting where they make the drones. We know them all, and we're knocking the hell out of that now where they manufacture the drones. A lot of work, a lot of brilliant work, but we're going to have a much safer world as soon as it's finished, and it's going to be finished pretty quickly. Keterlibatan Rusia di pihak Iran semakin mempertegas garis permusuhan. Meski Pentagon melalui Menhan Pete Hegseth menyatakan Rusia dan China bukan faktor penting, data di lapangan menunjukkan sebaliknya. Dukungan satelit Rusia adalah ancaman nyata bagi personil Amerika. Di saat Rusia membantu Iran menyerang, musuh bebuyutan Moskwa, Ukraina justru merapat ke barisan Amerika. Presiden Volodymyr Zelensky dalam wawancara dengan The New York Times mengonfirmasi pihaknya telah mengirimkan tim ahli dan drone pencegat ke Timur Tengah, khususnya Yordania. Keputusan Zelensky ini adalah langkah strategis yang cerdik. Sebab, Kiev telah menghadapi drone rancangan Iran, drone Shahed, selama bertahun-tahun di negaranya sendiri dalam invasi Rusia ke Ukraina sejak 2022. Kemungkinan besar tak ada negara di dunia yang lebih paham cara menjatuhkan drone Iran selain Ukraina sendiri. Dalam wawancara itu, Zelensky mengungkap suatu fakta mengejutkan. Dalam beberapa hari pertama perang, negara-negara Timur Tengah telah menghabiskan lebih dari 800 rudal Patriot hanya untuk menghalau drone dan rudal Iran.
Yang menjadi masalah adalah satu rudal Patriot senilai $3 juta harus melawan drone Shahed yang harganya $50.000 saja. Disinilah kehadiran Ukraina membawa solusi dengan biaya yang efisien tapi efektif teruji di Kiev. Ukraina mengerahkan tim ahli dalam pengacau elektronik hingga drone pencegat khusus untuk menangkis serangan Teheran. Pada Februari saja, Ukraina berhasil menembak jatuh 87% dari 5.000 drone dan umpan yang dikirim dari Rusia. Keahlian inilah yang kini ditawarkan Zelensky kepada sekutu AS di Teluk seperti Bahrain, Uni Emirat Arab, hingga Arab Saudi. Tak ada yang gratis di dunia ini. Bukan tanpa pamrih, Zelensky berharap bisa melunakkan hati Donald Trump yang selama ini menganggapnya sebagai penghalang perdamaian. Selain itu, Ukraina berharap bisa menukar bantuan teknologi drone ini dengan sistem pertahanan udara yang lebih canggih untuk menghadapi rudal balistik Rusia di dalam negeri. Zelensky bahkan berharap negara-negara Arab yang memiliki hubungan kuat dengan Rusia bisa menekan Moskwa untuk melakukan gencatan senjata. Perang di Iran turut menjadi panggung kedua bagi pertempuran negara bertetangga Rusia dan Ukraina. Jika Rusia memberi mata bagi Iran untuk menyerang, maka Ukraina memberikan perisai bagi AS untuk bertahan. Kini dunia melihat betapa saling terhubungnya konflik global yang terjadi. Apakah langkah-langkah sekutu ini akan meredakan konflik atau justru semakin meningkatkan ancaman dunia? Pantau perkembangan konflik di Timur Tengah hanya di YouTube Kompas.com.